Strikeback Mania. Tampaknya ukuran ikan-ikan di Laut Belitung Timur masih belum masuk kategori babon. Kami pun berpindah haluan dengan menggunakan piranti pancing lebih kecil supaya bisa lebih merasakan sensasi kekuatan tenaga ikan. Oke, kita baru aja loading di kapal ini dan kita akan menuju spot yang kedua. Nih teman-teman lagi pada prepare semua nih. Banyaknya spot karang dangkal di perairan Belitung membuat kami memiliki banyak pilihan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk menggoda sang predator. Tidak membutuhkan waktu yang lama, saya harus memasang posisi kuda-kuda bertahan untuk menghadapi tarikan ikan. Strike! Mantap! Oke. Apa nih bang? Aduh, gede. Lumayan. Wih. Ini tadi sempat kelihatan ikannya putih, kemungkinan ini GT bukan cedro nih, karena dibawa masuk ke dalam karang nih. Aduh, bahaya juga nih. Dengan tenaga yang masih penuh, saya tentu tak mau kalah dengan kekuatan tenaga ikan yang menyambar umpan. Tarik ulur pun terjadi, menandakan bahwa predator perairan Belitung memang tak mudah untuk dijinakan. Nggak berhenti nih, minta terus dia. Ini miris banget soalnya kita main pakai piranti kecil, PN-nya pun cuma pakai PS1, leader 30. Jadi yang penting ikannya naik, dibikin capek dulu, pelan-pelan, jangan sampai mocel. Bayangan ikan sudah terlihat dari dalam air. Seekor ikan giant trevally jelas menjadi tangkapan pertama saya. Saya pun semakin tidak sabar untuk segera menaikkannya. Angkat ya. Oke. Bang! Mantap! Oke! Nandus mana ini Nandus? Langsung ngepen! Langsung panik dia! Mantap! Jadi memang di sini banyak banget ikan pelagis-pelagis yang kumpul karena memang sumber makanannya di sini banyak banget. Cendronya ada, GT-nya pun juga ada, ikan-ikan karangnya juga banyak banget. 4,2 kilogram. Mantap! Baru 4 kilo aja tarikannya udah mantap ya bang ya. Oke, sekarang mau kita rilis biar bisa berkembang biak dengan baik. Hasil yang cukup menjanjikan dan membuat saya semakin bersemangat. Masih sehat. Pancing mana strikeback? Mantap, strikeback. Oke, semangat bang, cari lagi. Giant trevally atau yang sering disebut GT termasuk salah satu predator puncak di habitat terumbu karang setelah ikan hiu. Otot tubuhnya yang kuat dan aerodinamis membuat ikan satu ini bisa berenang dengan kecepatan tinggi. Tak heran kalau GT sering menjadi incaran pemancing karena agresivitas dan tenaganya sangat menantang untuk ditaklukkan. Bermain di barisan depan kapal, Bembeng juga mendapatkan sambaran. Fish on! Strike! Apa tuh? Cendro. Strike! Tak mau kalah dari saya, Bembeng langsung bersemangat dan berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan ikan. Oke, mantap nih, Beng, strike! Strike cendro tadi udah kelihatan ikannya. Mantap nih, dapat ikan cendro. Kalau di sini namanya tudak bang ya? Tudak. Jadi memang habitatnya dia berada di atas karang dan biasanya nyamber ikan-ikan yang lagi kumpul di situ. Mantap. Penting mana strike back? Mantap. Oke bang, tarik lagi bang. Strike. Ternyata Nandus strike. Mantap. Dari bagian tengah kapal, giliran Nandus yang mendapatkan sambaran. Lagi banyak banget cendronya. Ini persaingannya ketat nih, lagi banyak ikan, seru ini. Barusan Beng dapat, sekarang giliran Nandus. Mantap. Tarikan yang kuat dari tenaga ikan tak membuat Nandus gentar untuk menaikkannya. Mancing mana strike back? Mantap. Memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan moncong yang memanjang mirip tombak, membuat ikan cendro menjadi salah satu ikan perenang cepat dan lincah di permukaan air. Nandus yang belum bergerak dari posisinya di tengah kapal kembali mendapatkan sambaran ikan. Melihat dari caranya bertarung, kali ini saya yakin Nando menghadapi spesies yang berbeda. Ini memang
spesialis ikan kalau bencendro barakuda. Barakuda apa bang sih namanya bang? Ini ucul. Hah? Ikan ucul namanya? Ikan ucul atau barakuda? Buat bakso nih bangnya. Wilayah perairan Karangdangkal yang masih terjaga memang menjadi spot yang menarik untuk dieksplor. Rantai makanan dan ekosistem yang terjaga membuat para predator karang betah mencari mangsa di perairan Laut Timur Pulau Belitung. Di kalangan pemancing, ikan barakuda menjadi salah satu momok yang kerap mencuri kesempatan dalam kesempitan. Barakuda sering menyerang dan makan ikan-ikan kecil pancingan yang sudah lemah setelah melakukan perlawanan. Nah, yang biasanya jadi begal nih, dilema kita kalau lagi mancing casting. Iya. Ikan barakuda atau ikan ucul bang ya? Iya kan, ikan ucul. Oke, ini masih rezekinya Nandus bisa naik. Cimannya strike back, mantap. Tapi memang di Strike Back Mania, di spot Karangtengah ini kita pas banget lagi ada di jam makannya. Nah, biasanya tuh di sini bukan dipengaruhi dari pagi atau sore, tapi dipengaruhi dari arusnya itu sendiri. Kita butuh waktu yang pas saat arusnya tuh ada, tapi nggak terlalu besar. Melihat Nandus berhasil mendapatkan ikan secara terus-menerus membuat semangat saya semakin terpacu. Usaha saya di bagian depan kapal akhirnya membuahkan sambaran kuat. Fish on! Udah dia. Mantap sambarannya. Area depan kapal yang luas membuat saya lebih leluasa menghadapi perlawanan ikan. Saya harus bisa memainkan ritme pertarungan dengan sang predator. Gesekan yang terjadi antara tali pancing dan tajamnya karang di bawah sana bisa membuat tali pancing putus dengan sangat mudah. Meski tak sebesar ikan GT yang sebelumnya, tapi sensasi tenaga tarikan ikan satu ini memang sangat memuaskan. Emang gak salah pilih saya datang ke Belitung. GT-nya luar biasa, banyak banget. Yang saya dapat nih baru 2 ekor, sedangkan tadi yang ngocel-ngocel masih banyak lagi. Luar biasa. Pancing Mania Strike Back. Mantap. Terus lagi dong. Ayo lempar lagi banyak ikan itu. Cepat lempar. Ah, strike itu, strike. Bembeng akhirnya tak mau tinggal diam. Sebuah sambaran kuat dari dalam air membuatnya langsung sibuk memasang posisi bertahan. Strike! Strike! Mantap! Strike! Potensi strike yang datang bertubi-tubi membuat para pemancing benar-benar dibuat sibuk. Oke, angkat terus Beng! Mantap! Nih, positif juara kayaknya di tim kita Beng. Oke, awas Beng. Pertarungan Bembeng tidak berlangsung lama. Seekor ikan GT penghuni karang Laut Belitung Timur berhasil dinaikkan ke atas perahu. Mantap! 135, lumayan. Seperti ini kita wajib rilis karena pertumbuhannya lambat banget dibanding travel yang lain. Oke, ayo bang kita rilis bang. Pancing Mania Strike Back, mantap! Oke bang. Baik. Tak berselang lama, Nandus kembali harus dibuat sibuk oleh keganasan ikan yang menyambar umpannya. Seekor ikan cendro akhirnya berhasil dipaksa tunduk oleh Nandus. Pancing Mania Strike Back. Mantap. Diam-diam menghanyutkan, itulah pepatah yang tepat buat Aldo. Ekspresi wajahnya langsung sumringah begitu mendapat sambaran ikan. Strike! Aldo akhirnya berhasil memenangkan adu tarik tenaga melawan ikan. Awas dong. Bang. Ke bawah. Aduh, di bawah muter. Dia.
Diamond Trevally merupakan salah satu penghuni tetap perairan karang dangkal. Keberadaannya tersebar luas di wilayah perairan tropis seluruh dunia. Hidup di kedalaman kurang dari 100 meter menjadikan ikan ini sebagai salah satu predator utama bagi ikan-ikan kecil dan krustasi yang hidup di terumbu karang. Senyumnya langsung lebar tuh. Mana? Sini dong tuh. Oke. Dapat ebek. Kira-kira berapa kilo ini? Kira-kira 2 kilo lebih lah ini. Oh, lebih 3 kiloan lah kayaknya. 3 kiloan lah. Berbeda dengan ikan GT yang pertumbuhannya lambat, kue ebek ini memiliki pertumbuhan relatif cepat dengan siklus reproduksi lebih cepat. Jadi seekor Diamond Trevally ini masih bisa kami bawa untuk dikonsumsi. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Ini nama spotnya Karang Tengah, jadi kontur karangnya itu timbul ke atas permukaan air gitu. Dan sekarang saya coba pakai teknik casting menggunakan minus sekitar 8 cm seperti ini. Mudah-mudahan ada hasilnya. Beng, gimana Beng? Mantap. Semangat Beng ya? Siap. Oke, udah ada tanda-tanda belum? Belum. Oke. Ini belakang nih, teman saya semangat banget dari tadi lempar-lempar terus. Percobaan lemparan umpan saya kembali berhasil memikat perhatian sang predator. Lokasi memang menentukan prestasi. Angin keberuntungan benar-benar berpihak ke arah saya. Strike! Mantap! Kena kak. Udah dapet cendera tapi. Datang di spot dan waktu yang tepat membuat kami cukup kewalahan menghadapi strike ikan yang datang bertubi-tubi. Oke, mantap. Wah, tampaknya kali ini giliran saya yang mendapatkan ikan bermulut panjang strike big mania. Buat nambah-nambahin berat, lumayan. Mungkin ini setengah kilo ada lah Bang ya? Ada. Mancing mana strike big? Mantap. Sebagai ikan predator, ikan cendro sangat menyukai cahaya sehingga kerap ditemukan berburu mangsa ketika siang hari. Ikan ini memiliki daya adaptasi yang tinggi karena bisa hidup di air asin, perairan estuari muara, serta air tawar. Salah satu karakter khas ikan penyendiri ini adalah kerap melompat ke permukaan air ketika menyerang mangsanya atau ketika merasa terancam. Arus bawah yang berubah semakin tenang, menjadikan agresivitas para predator semakin menurun. Kami pun sepakat untuk mengakhiri agenda memancing hari ini. Pas banget saya lagi di Belitung, saya mau masak olahan tradisional khas Belitung, namanya gangan. Gangan adalah makanan berkuah dengan bahan utama ikan. Makanan khas Pulau Belitung ini identik dengan kuah kuningnya. Cara membuatnya pun cukup mudah karena mengandalkan bumbu rempah yang kerap kita temui di dapur. Jika semua bumbu dan ikan sudah tercampur dan dimasak, kami hanya perlu menunggu sekitar 15 menit sampai olahan gangan benar-benar bisa untuk disantap. Lo. Main berdiri aja. Udah nggak sabar, udah lapar dong ya. Oke, yuk. Langsung aja, udah nggak pada sabar nih. Ikan ebek memiliki banyak manfaat yang bagus untuk tubuh. Kandungan vitamin B12 dan B13 yang dimilikinya bagus untuk sistem metabolisme tubuh dan saraf. Enak banget nih, kuahnya seger banget. Perpaduan yang pas juga dengan pedesnya, nggak terlalu pedas. Dan juga ada cita rasa dari nanasnya nih yang bikin kuahnya jadi makin seger. Dan juga daging dari Diamond Trevally ini cocok banget dimasak kuah seperti ini, kuah gangan. Karena dia memiliki tekstur yang padat tapi lembut di mulut. Mancingannya strike back, mantap. Siapa nih di sini yang males bersihin piranti setelah selesai mancing? Itu nggak boleh banget strike back mania. Jadi wajib banget buat kita bersihin piranti setelah selesai mancing, apalagi mancing di laut. Dan sekarang saya mau kasih tips cara bersihin piranti. Kita buka dulu nih drill sama jorannya biar mudah nanti saat mencuci. Strike Back Mania
Joran menjadi salah satu alat utama untuk memancing. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tips supaya joran kita tetap awet dan tidak mudah terkena korosi air laut. Setelah terkena air laut, joran harus disiram atau dicuci dengan air tawar. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa garam, terutama pada bagian ring guide-nya. Pembersihan dengan sabun membantu menghilangkan kotoran agar joran dan reel tetap dalam keadaan bersih. Untuk membersihkan reel, usahakan dengan air yang mengalir atau menyiramnya. Jadi jangan sampai direndam ya. Yang satu ini juga nggak kalah penting, yaitu mengoleskan baby oil pada ring guide joran. Minyak ini dapat melindungi bagian metal pada joran supaya tidak karatan. Baby oil membentuk pelindung yang menghalangi air atau kelembaban langsung yang menyentuh permukaan logam. Ini semua bagian, semua ring sudah saya kasih baby oil dan sekarang kita tinggal jemur bareng dengan reelnya. Setelah nanti kering, baru kita simpan ke tempat penyimpanan. Dan itu dia tips cara bersihin piranti dari saya. Semoga bermanfaat. Mancing Mania Strike Back, mantap!